Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang masih terus dicurahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Allah, junjungan, teladan, dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk senantiasa bisa meniru, mencontoh, dan mengikuti langkah-langkah mereka sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan oleh Allah dengan mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lanjutkan tadabbur ayat kita pada Al-Qur'an surah Al-An'am. Ayat berapa sekarang? Ayat 60. Silakan dibaca, Isa. Ya. Lanjut ayat 61. Ya, cukup sampai situ. 2 ayat saja. Baca terjemahannya supaya kita punya gambaran. Dan dia yang menyuruh kepada dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya yang kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan dia penguasa mutlak atas semua hambanya dan diutusnya kepada malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kami, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak menyalahkan tugasnya. Nah, ya, itu dulu ya 2 ayat dari Quran surah Al-An'am ayat 60 dan 61. Ya, yang kita baca tadi di dalam salat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita sebutkan di dalam ayat yang 59 tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, di antaranya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Nah, ini lanjutan dari
dari kekuasaan Allah. Yang disebutkan ayat 59, hanya Allah yang mengetahui kunci-kunci kegaiban. Ya. Kemudian dia pula yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Ya. Bahkan daun-daun yang berguguran. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang berguguran di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan seterusnya. Ya, wala habatin dan seterusnya. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita khusus mengenai manusia. Ya, kalau yang tadi indahu mafatihul ghaib itu mengenai alam semesta semuanya. Nah, ayat yang ke-60 mengenai kita, manusia. Ya. Kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Ya, siapakah Tuhan yang setiap hari kita sujud dan ruku kepadanya? Ya, dan siapakah Tuhan yang tempat kita meminta apa yang kita inginkan? Kepadanya kita berdoa dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah memperkenalkan dirinya dan mengatakan wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang kata wafat di sini. Tawaffa itu berasal dari kata wafat. Ya. Tuwfiya, waffa. Ya. Tawaffakum bil-lail. Mewafatkan kalian di malam hari. Artinya apa? Menidurkan. Ya. Karena tidur dan wafat itu saudara. Ya. Jadi tidur itu adalah saudaranya kematian. Tidur itu saudaranya kematian. Makanya disebutkan di dalam tafsir, ay yunimukum fayaqbudu fihi nufusakum allati biha tumayyizuna wa laysa dzalika mautan haqiqatan. Ya tawaffakum bil-lail artinya dialah yang menidurkan kalian. Ya, dialah yang menidurkan, membuat kalian tertidur. Ya, dan itu sudah menjadi menjadi sunnatullah, bahwa setiap malam pasti kita mengantuk. Ya. Walaupun terkadang kita tidur di siang hari, tapi sampai di malam hari itu pasti mengantuk lagi. Nah, itu memang sudah diciptakan oleh Allah itu. Dia punya siklus. Ya. Kita punya siklus kehidupan. Siklus kehidupan kita itu di malam hari pasti kita ingin tidur. Ya. Dan kalau kita tidak tertidur di malam hari, pasti besok pagi badan rasa sakit. Ya. Dan itu secara kesehatan memang begitu. Makanya secara kesehatan kita disarankan untuk tidur malam. Ya. Kalau orang dewasa itu minimal tidurnya 24 jam itu 8 jam. Ya. Bisa 6 jam di malam hari, 2 jam di siang hari. Ya, 2 jam itu kan biasanya kita habis sholat zuhur sampai asar. Itu 2 jam itu. Ya. Habis sholat zuhur kita sholat misalnya jam 12. Ya. Kita nanti habis itu makan, habis itu terus tidur, makan siang terus tidur, nanti bangun jam 2 atau bangun asar. Nah itu 2 jam. Nah di malam hari kita tidur mulai jam berapa? Ya, misalnya kalau kita tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 itu kita sudah bangun. Itu sudah 6 jam. Kalau kita tidur jam 9. Kalau kita tidur jam 10, kita bangun jam 4. Ya. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Pas waktu subuh. Atau sebelum waktu subuh. Nah, jam 4 itu sudah waktu sholat tahajud itu. Ya. Jadi kalau kita tidur jam 10, bangun jam 4 itu sudah cukup waktu tidur kita untuk malam hari. Dan jam 4 menunggu sholat subuh, itu
bisa kita jadikan sebagai waktu untuk bermunajat kepada Allah. Ya, salat lail, salat tahajud dan berdoa, berzikir apa semua. Ya, bertaqarrub kepada Allah itu di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah Azza wa Jalla. Qumil laila illa qalilah, nisfahu aw inqus minhu qalilah, dalam ayat yang lainnya. Ya, 6 jam itu. Nah itu sudah memang seperti itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti siang habis sholat zuhur kita sudah capek bekerja atau belajar. Nah, itu waktu badan kita otomatis sudah ingin istirahat lagi. Nah, itu yang disebut dengan yatawaffakum bil laili. Jadi kita tidur malam itu memang sudah dikonsep oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah dituliskan begitu memang. Makanya kalau ada orang yang tidak tidur malam, berarti dia mendapatkan penyakit. Apalagi sudah tidak bisa tidur satu malam suntuk, namanya insomnia. Insomnia itu berbahaya. Ya. Insomnia itu berbahaya. Insomnia itu artinya orang yang tidak bisa tidur malam. Tidak bisa dia, walaupun dia paksa dia tidak bisa. Berarti dia sudah mengalami kelainan tubuh. Ya. Sudah ada kelainan dalam tubuhnya. Nah, itu sudah tidak sehat. Maka insomnia itu termasuk penyakit. Walaupun sering dipandang enteng oleh manusia. Ya. Walaupun sering dipandang enteng. Nah, Rasulullah bagaimana caranya? Beliau tidur cepat, tidur malam itu cepat. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya, tidur itu segera tidurnya. Ya. Beliau membenci dalam hadisnya itu setelah sholat maghrib dan membenci ngobrol setelah sholat isya. Kalau tidak suka ngobrol setelah sholat isya, ngobrol yang tidak ada manfaatnya maksudnya. Ya, jadi kalau beliau tidak punya hal-hal yang harus dikerjakan setelah sholat isya, beliau tidur. Ya, segera tidur. Nanti kemudian jam sepertiga malam terakhir, jam 3 atau jam 4 bangun untuk sholat lain. Ya. Maka kehidupan beliau itu kehidupan yang sehat. Ya. Makanya fisik Rasulullah itu adalah fisik yang sehat. Ya. Karena fisiknya berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau tidur, kapan beliau bangun, kapan beliau istirahat dan seterusnya. Ya, makanya fisiknya sehat. Ya, usia 50 tahun lebih masih ikut berperang. Ya. Perang Badar itu usia Nabi berapa? Sekitar berapa usia Nabi? Ya, beliau kan diangkat jadi Rasul 40 tahun, ya kan? Kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun. Jadi sudah 53 tahun. Perang Badar terjadi tahun kedua. 53 tambah 2, 55 tahun. Ya. Dan setelah itu peperangan sampai perang Tabuk sebelum beliau wafat. Perang Tabuk itu perang terakhir. Jadi selama 10 tahun di Madinah itu dari usia 55 tahun tambah 10 tahun berarti 6. Ya. Usia beliau 63. Ya. Jadi beliau mulai berperang dari usia 55 tahun. Ya. Sampai usia 62 tahun atau 61 tahun. Dan itu masih kuat naik kuda. Ya. Dan larinya pun masih kencang. Ya. Disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu bahwa beliau pernah mengajak Rasulullah pernah mengajak Aisyah radhiyallahu taala untuk lomba lari, siapa yang cepat-cepatan. Ya. Ketika saya masih langsing, kata Aisyah, saya mengalahkan beliau. Ya. Ketika Aisyah masih langsing itu berarti baru menikah. Ya. Baru menikah. Dan ketika sudah lama menikah, Rasulullah menikah sama Aisyah kan cuma sekitar 10 tahun saja. Karena selama di Madinah, ya, mereka kan hidup bersama itu nanti di Madinah. Jadi selama di Madinah itu 10 tahun.
Jadi 10 tahun itu perkembangan tubuh Aisyah itu makin lama makin seperti ibu-ibu, ya. Makin lama makin berisi. Dan ketika saya sudah mulai gemuk, kata Aisyah, Rasulullah ajak lagi saya lari, lomba lari. Dan beliau mengalahkan saya. Jadi dari sisi usia jauh sekali antara Nabi dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Tapi beliau bisa mengalahkan Aisyah, artinya larinya masih kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kuat lari. Berlomba dengan istrinya yang masih muda sekali. Ya. Tapi beliau masih bisa mengalahkan istrinya. Artinya beliau kuat, fisiknya kuat. Salah satu rahasia fisik beliau kuat itu karena fisik beliau itu hidupnya sesuai dengan diatur sesuai dengan aturan Allah. Kapan dia tidur, kapan dia istirahat, kapan dia bekerja, ya. Gitu. Dan Rasulullah tidak merubah hari siang menjadi malam, malam menjadi siang. Nah, kalau sekarang ini banyak orang merubah hidupnya. Ya. Ada yang begadang di malam hari dan tidur di siang hari. Ya. Bahkan ada orang yang sangat sedikit sekali tidurnya. 1 jam, 2 jam saja tidur. Ya. Karena banyak sekali kesibukan. Ya. Sehingga banyak penyakitnya juga. Banyak penyakitnya. Nah, itu. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, fayaqbidu fihi nufusakum. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian di malam hari atau menidurkan kalian di malam hari? Allah yaqbidu fihi nufusakum. Allah menahan, ya. Menahan nufus, ruh, ya. Menahan ruh atau mengambil ruh. Jadi ruh kita pada saat kita tidur itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati biha tumayyizun. Yang dengan ruh tersebut kalian bisa membedakan sesuatu. Nah, kalau kita tidak ada ruh, tidak bisa kita bedakan mana siang, mana malam, mana putih, mana hitam. Ya, karena ruh itu yang membuat tubuh ini menjadi hidup. Ya. Kalau orang mati itu kan tubuhnya masih ada, jasadnya masih ada. Ya. Tapi sudah tidak bernapas. Artinya ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga orang tidur, ruhnya diambil. Walaupun jantungnya masih berdetak. Ya, kalau orang meninggal, jantungnya juga tidak berdetak. Ya, jantungnya juga di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jantungnya itu macam ada dia punya apa? Dia punya saklar. Ya. Dan saklarnya yang tahu Allah Azza wa Jalla, di mana ada saklar itu. Ya. Nah, itu yang diberhentikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang tidur dicabut ruhnya, tapi jantungnya tidak dihentikan. Ya. Jantungnya tidak dihentikan oleh Allah, tapi ruhnya yang dicabut. Itulah yang disebut dengan yaqbidu nufusakum allati biha tumayyizun. Ya. Yang dengan ruh itu kalian bisa membedakan segala sesuatu. Mana yang putih, yang hitam, warna, mana rasa sakit, mana rasa tidak sakit, dan semuanya. Kita bisa membedakan hal-hal yang ada di dunia ini dengan adanya ruh. Ya, dengan adanya ruh tersebut. Walaysa dzalika mautan haqiqatan. Dan ayat ini tidak menyebutkan tentang kematian yang hakiki. Ya. Hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surah Az-Zumar. Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika ditentukan waktu kematiannya, dan juga jiwa-jiwa yang belum ditentukan waktu kematiannya diwafatkan oleh Allah pada saat fi manamiha, ketika dia tertidur. Jadi orang tertidur itu saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. Ya. Makanya kita disunnahkan kalau tidur itu baca doa dulu. Ya. Jangan langsung tidur begitu saja.
Kita baca doa, kita kerjakan adab-adab tidur. Siapa tahu kita tidak bangun lagi. Dan banyak yang terjadi kan. Tidur baik-baik dia, sehat-sehat. Habis sholat isya, habis mengaji bahkan. Ya, dia tidur. Besok pagi dibangunkan sudah tidak bangun. Ya. Nah itu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang pada saat meninggal itu dicabut nyawanya. Dalam Quran surah Az-Zumar. Ya. Kemudian orang yang belum sampai kepada ajalnya dikembalikan lagi nyawanya oleh Allah ke dalam tubuhnya. Maka dia bisa bangun pagi. Ya. Tapi orang yang memang sudah tiba ajalnya, ketika tidur itu diambil nyawanya oleh Allah, kemudian tidak dikembalikan lagi. Maka ketika kita bangunkan dia di pagi hari, dia sudah tidak bisa bangun. Ya. Makanya kita disunnahkan ketika tidur itu berdoa. Ya. Siapa tahu itu doa yang terakhir yang kita ucapkan. Ya. Dan kita orang beriman itu kan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hidup akhir hidup kita mengucapkan zikir kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan baca qul huwallahu ahad, baca al-mu'awwidzatain, baca ayat kursi. Supaya apa? Nah, supaya nanti andaikan kita memang sudah sampai situ kita punya ajal. Ya, karena kita tidak tahu ajal itu kapan tibanya. Berarti akhir dari kata-kata kita adalah mengucapkan ayat-ayat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kematian kita termasuk husnul khatimah. Nah, itulah salah satu hikmahnya kita diajarkan doa sebelum tidur itu. Ya. Diajarkan doa sebelum tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan adab-adab. Ya, selain adab-adab tidur itu melindungi kita dari godaan setan kalau kita memang masih hidup lagi. Tapi kalau kita sudah ditakdirkan meninggal oleh Allah Azza wa Jalla, itu menjadi akhir dari kata-kata yang kita ucapkan. Ya. Dan orang yang akhir kata-kata yang diucapkannya adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla, nah itu salah satu tanda dia mendapatkan husnul khatimah. Ya. Tanda mendapatkan kebahagiaan di kehidupannya yang di alam lain, di alam barzakh dan di alam akhirat. Ya, itulah hikmahnya. Maka kita berazam dan berusaha sebaik-baik mungkin untuk menjaga zikir-zikir kita sebelum kita tidur. Ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dialah Allah Azza wa Jalla juga yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Ma jarahtum bin nahar. Jarahtum di sini artinya kasabtum. Apa yang kalian usahakan pada siang hari. Ya. Jadi kegiatan kita pada siang hari itu apa saja? Itu Allah Subhanahu wa taala ya, tahu segalanya. Ya. Yang kita sembunyikan dan yang kita perlihatkan, dia tahu semua. Ya. Makanya kita harus senantiasa punya sifat muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa diawasi ketika kita sadar dan ketika kita tidur. Ketika kita menyembunyikan sesuatu dan ketika kita memperlihatkan sesuatu. Kita harus punya rasa muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan kita tidak melanggar aturan Allah. Ya. Supaya perbuatan-perbuatan kita tidak mengundang dosa. Ya. Tapi sebaliknya, perbuatan-perbuatan kita bernilai pahala yang bisa kita panen nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat muraqabah ini sangat diwajibkan. Ya. Orang-orang beriman itu harus punya sifat muraqabah. Karena Allah Azza wa Jalla
ya'lamu ma jarahtum. Ya. Ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Ya. Jadi mulai kita bangun pagi itu Allah sudah sudah mencatat perbuatan-perbuatan kita. Nah, kalau orang tidur itu tidak dicatat. Ya. Orang tidur tidak dicatat dia punya perbuatan. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa orang yang tidur itu diangkat pulpen daripadanya sampai dia hatta yastayqidh, atau hatta yafiq, sampai dia bangun. Jadi kalau kita tidur itu tidak dicatat kita berbuat apa, ya. Maka dimaafkan. Andaikan ada orang yang melakukan sesuatu sementara dia dalam keadaan tidur, sedangkan dia dalam keadaan tidur, ya, dia tidak sadar, nah itu tidak dicatat oleh Allah. Ya. Tapi orang yang tidur dia tidak tahu apa yang dia bikin, ya. Dia tidak tahu apa yang dia buat. Ya. Tapi mulai catatan itu berlaku ketika sudah Allah mengembalikan ruh ke jasad kita pada pagi hari. Nah, mulai dari situ dicatat. Malaikat pencatat sudah mulai bekerja. Ya. Itu wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Ay kasabtum. Ya. Kasaba. Ya, di sini maknanya kata Imam Asy-Syaukani kasaba. Jaraha bermakna kasaba. Apa yang kalian usahakan, yang kalian lakukan. Ya. Kegiatan apa yang kalian kerjakan, aktivitas. Ya. Jadi kalau aktivitas kita mulai bangun subuh itu kita awali dengan doa bangun pagi, doa bangun tidur. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu, ya, dilanjutkan dengan sholat. Setelah sholat berzikir, setelah berzikir kemudian membaca Al-Quran dan seterusnya. Berarti itu catatan kebaikan terus itu. Ya. Dan setiap catatan kebaikan selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai kita tidur lagi, dicatat terus. Baik. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah membangkitkan kalian padanya atau di dalamnya. Membangkitkan kalian, ya, membangunkan. Ya. Jadi Allah kembalikan ruh kita kepada jasad kita fihi fin nahar, ketika sudah pagi, atau hitungannya nahar. Nahar itu mulai dari pagi sampai terbenam matahari disebut nahar. Ya. Liyuqadha ajalum musamma. Ya. Kenapa Allah membangkitkan kita kembali di pagi hari? Untuk menggenapkan kita punya usia sampai usia kita yang dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya. Karena kita itu sudah ditentukan usia kita oleh Allah Azza wa Jalla sejak kita ditiupkan ruh. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Tsumma yunfahu fir ruh. Apa arba'in? Bikat birizkihi wa ajalihi. Jadi ketika ditiupkan ruh kita, disitulah juga ditetapkan rezeki kita dan ajal kita. Nah, itu ajal yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Sampai usia berapa baru kita meninggal, itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah dituliskan. Makanya kalau ada orang yang bangun pagi, berarti ruhnya dikembalikan oleh Allah supaya apa? Supaya dia bisa hidup lagi untuk melanjutkan usia sampai ke titik yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu yang seperti yang disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar. Ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Kemudian apa ayatnya?
wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha. Kemudian ketika Allah cabut orang punya nyawa itu pada malam hari ketika dia tidur, dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha. Orang yang sudah tiba waktu meninggalnya, yumsik, tetap ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dikembalikan. Wa yursilul ukhra. Kemudian yang masih diberikan waktu untuk hidup, yursilul ukhra. Itu dikembalikan lagi dia punya nyawa. Dia punya ruh dikembalikannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sampai waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi begitulah kita setiap hari itu. Ya. Maka roh kita ketika kita tidur itu tidak ada dalam tubuh kita. Di mana tempatnya? Di alam ruh. Ya. Alam ruh itu di mana? Wallahu taala alam bis-shawab. Itu bagian dari hal yang gaib. Ya. Makanya di alam ruh itu biasanya kita ketemu dengan orang mati. Ya. Karena ketemu di alam ruh. Ketemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Bermimpi dalam, kalau kita bahasanya mimpi. Orang mimpi itu apa nih? Orang mimpi itu ruhnya pergi ke alamnya, ke alam ruhnya. Dan di sana dia bertemu dengan ruh-ruh yang lain. Ya, jadi satu alam. Makanya orang bertemu dengan orang yang sudah meninggal ketika dia mimpi. Ya. Ada yang ketemu orang tuanya, ada yang ketemu gurunya yang sudah meninggal. Ada yang ketemu temannya yang entah di mana. Tidak pernah bertemu dalam hidupan nyata, tapi di mimpi ketemu. Nah, karena sama-sama ruhnya diambil oleh Allah, dikumpulkan di tempat, di alam ruh. Ya, sehingga ketemu. Ada yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu mimpi yang paling indah itu. Mimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dan tidak semua orang diberikan itu. Ya. Tidak semua orang diberikan mimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga kita dipilih juga oleh Allah bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Ya. Kita berharap tentu. Ya. Karena itu katanya mimpi yang paling benar. Ya, mimpi bertemu dengan Rasulullah itu mimpi yang paling benar. Ya, bagi kita sebagai orang beriman. Fihi liyuqda ajalum musamma, untuk menggenapkan ajal, waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tsumma ilaihi marji'ukum. Ya. Kemudian kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma ilaihi marji'ukum ay ruju'ukum ba'dal mauti. Nah. Kemudian hanya kepadanya kalian kembali, yaitu setelah kematian. Ya, kembali setelah kematian. Jadi kita pada saat tidur diambil ruh kita, kemudian ketika kita masih diberikan izin untuk hidup, dikembalikan lagi, begitu seterusnya sampai kita mencapai titik ajal. Dan ketika titik ajal itu sudah sampai, Allah ambil ruh kita, ya, baik dalam keadaan tidur ataupun tidak, ya, siang hari ataupun malam hari. Ya. Setelah itu kita tidak kembali lagi kepada tubuh kita masing-masing. Kita kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah kalian akan kembali. Nah, itulah ayat yang biasa kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini berasal dari Allah Azza wa Jalla, diciptakan awalnya oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tsumma ilaihi marji'ukum. Untuk apa kita dikembalikan kepada Allah? Ya. Apa gunanya kita dikembalikan kepada Allah? Allah mengatakan, tsumma ilaihi marji'ukum fayunabbi'ukum, ya, bima kuntum ta'malun. Ya. Fayujazi al-muhsin bi ihsanihi wal musi
bi'isa'ati. Yunabbi'ukum, Allah memberitahu kalian. Tsumma yunabbi'ukum, dari kata naba. Naba itu makanya disebut dalam surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Anin naba'il azim, tentang kabar yang sangat azim, yang sangat dahsyat. Apa itu kabar yang sangat dahsyat? Ayat sebelumnya, anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Jadi naba'ul azim itu artinya hari kiamat. Hari di mana semua manusia dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari akhirat, tentang peristiwa-peristiwa pada saat itu ketika kita dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla semua kepadanya. Maka ketika kita dikembalikan itu, masing-masing kita yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masing-masing kita diberitahu oleh Allah apa yang sudah kita perbuat di siang hari kita diberikan nyawa itu. Ketika Allah mengembalikan nyawa kita, kita pun terkadang lupa apa yang kita kerjakan. Tapi catatan Allah tidak pernah hilang. Catatan itu ada terus. Walaupun kita lupa mungkin apa yang kita perbuat. Kalau perbuatan-perbuatan sudah lama itu kan kita lupa sudah. Nama teman kita saja kita sudah lupa. Teman SD kita sudah lupa. Namanya kita lupa, mukanya kita lupa. Tapi catatan itu masih ada. Zalim kalian tahun sekian, bulan apa, hari apa, zalim. Zalim kepada orang. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua nanti diberikan oleh Allah. Yunabbi'ukum. Allah beritahu kalian. Ini hari begini, tanggal begini, bulan begini. Kamu kerja yang begini. Ini catatannya ini. Catatan semua ada. Ya. Sampai kesalahan yang kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun. Satu garis perbuatan baik. Tetap dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Berbuat baik kepada siapa saja. Kepada seluruh makhluk, bukan cuma kepada manusia. Kepada binatang, kepada apa saja. Perbuatan baik itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga perbuatan yang jelek. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang yang mengerjakan syarr, keburukan, kemaksiatan, kezaliman, pelanggaran kepada Allah, pelanggaran kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Maksiat kepada Allah atau zalim kepada makhluk, sekecil apapun, yarah, dia akan lihat apa yang dia kerjakan. Dan catatannya tidak akan hilang. Tidak macam catatan kita. Kalau sudah 3 tahun catatan sudah hilang. Di mana pelajaran kelas 1 sanawiyah sudah tahu di mana sekarang? Sudah tidak ada. Catatan sudah tidak ada. Andaikan tidak hilang, kita masih simpan bukunya. Tintanya sudah luber. Tintanya sudah kena air, sudah basah, lembab, hilang, sudah tidak bisa dibaca lagi. Itu catatan manusia. Tapi kalau catatan Allah tetap akan terang benderang, akan tetap bisa dibaca, bisa ditahu oleh pelakunya ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan catatan kita dan catatan kita banyak yang baiknya. Seperti orang punya rapot, seperti orang sekolah punya rapot, kita berharap nilai-nilai di rapot itu bagus-bagus. Kalau ada merah, jangan banyak-banyak. 1 cukup. Kalau bisa tidak ada merah. Biar nilainya tidak terlalu bagus, yang penting jangan merah. Jangan sampai ada merah. Kalau merah itu berarti tidak lulus. Tidak lulus.
Nah, kalau merah di hari akhirat, kalau merah di dunia ini masih bisa di apa namanya? Disiasati. Masih bisa disiasati. Tapi kalau sudah merah dalam catatan di tangan malaikat itu tidak bisa lagi disiasati itu. Ya, tidak bisa disiasati. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berharap ketika Allah memberitahukan amalan-amalan kita nanti, kita mendapatkan jazaul ihsan, ya, mendapatkan balasan yang baik. Di sini disebutkan fayujazil muhsin bi ihsani. Nah, ketika itu Allah akan memberikan ganjaran kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan. Wal musi, dan orang yang melakukan keburukan, bi isaati, diberikan juga ganjaran, tapi ganjaran keburukan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ya, semoga kita diberikan ganjaran yang baik oleh Allah. Nah, itu yang kita harapkan itu. Ya. Maka kita berusaha sebaik mungkin dalam kehidupan ini, ya, ketika kita sudah dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah kita tidur, kita mulai mengisi waktu-waktu tersebut dengan amal-amal soleh. Ya, mulai dari kita awali dengan doa bangun tidur, ya, setelah itu kita pergi berwudu dan seterusnya dan seterusnya. Salat, zikir, baca Quran. Nah, kalau kita bekerja dengan baik, bekerja dengan kejujuran, ya, belajar. Ketika kita belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Ya. Andaikan kalau kita sudah bekerja, maka kita bekerja dengan jujur. Kita berjualan, kita jualan dengan jujur. Ya. Kita bertani dengan baik, bertani dengan jujur. Nah, begitu juga jadi pegawai, apa saja aktivitas kita, menjadi pegawai, karyawan, usahawan, ya, dan seterusnya, kita bekerja dengan melihat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita tidur lagi, ya, diberikan kesempatan istirahat oleh Allah, kemudian kita bangun lagi, nah, begitu seterusnya. Ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Nah, ini perlu kita lihat juga. Dan dialah yang punya kekuasaan mutlak terhadap hamba-hambanya. Ya. Wa yursilu alaikum hafadatan. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan mutlak kepada kita. Dia tahu semua, wa yursilu alaikum hafadhah. Allah juga menciptakan makhluk khusus untuk mengawasi kita. Ya. Hafadhah ini malaikat penjaga, malaikat apa? Malaikat pencatat. Wa yursilu alaikum hafadhatan. Ya. Malaikat yang mencatat, hafadhah, yang menjaga, mencatat, melihat apa yang kita kerjakan. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Ya, sampai kapan itu malaikat bersama dengan kita, memperhatikan kita sampai kita didatangi oleh kematian. Ya, sampai kita didatangi oleh kematian. Sampai ajal kita menjemput, malaikat senantiasa mencatat. Nah, yang dicatat apa? Amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang buruk dicatat semuanya. Raqibun atid. Ya. Raqibun atid. Raqib artinya muraqabah, pengawas. Ya. Dia awasi semua, tidak ada yang luput dari awasannya. Ya. Pokoknya apa yang kita kerjakan, yang kecil atau yang besar, diawasi. Ya. Atid, dan dia catat semuanya. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai ketika ajal atau kematian yang sudah dicatatkan oleh Allah itu tiba. Ya, hanya sampai di titik akhir dari usia kita. Tawaffathu rusuluna. Nah, ini tawafat yang sekarang ini artinya mati. Kalau tawafa yang pertama tidur. Ya. Tawafa yang pertama artinya tidur, tawafa yang kedua artinya mati. Ya. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Jadi ketika sudah sampai titiknya, nah,
Sudah dicabut nyawanya dan tidak dikembalikan lagi. Wahum la yufarritun. Dan mereka tidak pernah meleset. Ya. Allah suruh begini. Malaikat itu tidak pernah membantah sama Allah Azza wa Jalla. Dia bilang cabut nyawanya, cabut. Ya. Sementara apa dia terserah. Ya. Sementara ada yang bajoget, ada yang bermain, ada yang Allah bilang cabut nyawa, cabut. Ya. Tidak ada bilang tunggu ya Tuhan, tunggu ya Allah, kasih biar dulu dia sadar sedikit, tidak ada. Ya. Allah bilang cabut. Ya. Makanya kita lihat orang, ada yang meninggal sementara sholat, husnul khatimah. Ada yang meninggal sementara joget, naudzubillah min dzalik. Ya. Ada yang meninggal sementara makan, ada yang meninggal sementara, pokoknya macam-macam. Ya, karena apa? La yufarritun. Ya. Tidak pernah membantah mereka sama Allah Azza wa Jalla. Saat ini cabut. Ya. Kalau sudah sampai waktu kematian yang memang sudah ditetapkan itu, ajalnya itu. Ya. Jadi itulah kehidupan manusia. Ya. Siang hari diberikan kesempatan bekerja oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan dia punya nyawa, dia punya ruh, dikembalikan ke jasadnya. Sampai malam disabut ruhnya oleh Allah, disuruh dia istirahat, kemudian dikembalikan lagi, begitu terus sampai titik kematiannya. Titik kematian yang ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bikat birizqihi wa ajalihi. Sampai di situ sudah malaikat sudah diberikan perintah oleh Allah, cabut dan terus kembalikan. Nah, itu sudah akhir dari kehidupan umat manusia. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita dengan memberikan kepada kita gambaran hidup kita sendiri. Ya, jadi hidup kita ini bukan di tangan kita. Ya, tapi hidup kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan kehidupan ini sebaik-baiknya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah inginkan kita beriman, kita beriman. Inginkan kita bertakwa, kita bertakwa, dan seterusnya. Jadi kita hidup di atas aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menyimpang, jangan menyeleweng, jangan durhaka, jangan ingkar. Ya. Itu jauhi hal-hal yang mengandung kedurhakaan, kemaksiatan, keingkaran, jauhi. Supaya nanti ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Azza wa Jalla, kita berada dalam kondisi yang tidak ingkar. Kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah akhir kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang hamba mengakhiri atau diakhiri hidupnya oleh Allah dalam keadaan dia tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi sebaliknya dalam keadaan dia sedang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah akhir kehidupan yang kita inginkan. Yaitu ketika kita dicabut nyawa oleh Allah, kita dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kita dicabut nyawa dalam keadaan tunduk kepada Allah, dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebaikan kalau kita dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan kita menjadi hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dua ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga menguatkan doa-doa kita agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan kehidupan di dunia ini yang hasanah dan nanti kehidupan di akhirat juga yang hasanah. Ya, sebagaimana yang senantiasa kita lantunkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Demikian, semoga kita diberkahi oleh Allah dan diberikan taufik kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.